Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Tip and Trik Belajar Perangkat Desa. Sebelum saya lanjutkan, tak lupa saya ucapkan salam sejahtera bagi para rekan-rekan semua di seluruh Nusantara. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu bisa menjalankan rutinitas setiap hari. Oke ya teman-teman, ya di video kali ini kita mau mencoba bahas ya tentang soal Undang-Undang Dasar 1945 yang masih baru ya, beserta jawaban dan pembahasan. Lanjut nomor 11. Dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden selambat-lambatnya dalam jangka waktu beberapa hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden. A. 20 hari, B. 30 hari, C. 60 hari, D. 70 hari, E. 90 hari. Jawabannya adalah C. 70 hari. Untuk pembahasannya, Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden. Lanjut nomor 5. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat 3, apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang diusulkan oleh presiden, maka langkah yang dilakukan pemerintah adalah A. Mengajukan kembali rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara setelah melakukan perbaikan pada hal-hal yang dianggap perlu. B. Tetap menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai rencana yang diajukan meski tidak disetujui Dewan Perwakilan Rakyat. C. Menunggu keputusan Dewan Perwakilan Rakyat selama 30 hari dan menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai rencana yang diajukan meski tetap tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. D. Menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun yang lalu. E. Merancang anggaran pendapatan dan belanja negara yang baru untuk kemudian kembali diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Jawabannya adalah ya betul, D. Menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun yang lalu. Untuk pembahasannya ya sesuai dengan Pasal 23 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 ya. Jadi sebelum kita bahas ayat 3 ya, di sini pasal 23 ayat 1 dulu ya. Jadi berbunyi, Undang-Undang Dasar 1945 anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Ini pasal 23 ayat 1. Kemudian pasal 23 ayat 3-nya ya. Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan-ketentuan perpajakan yang merupakan landasan pungutan pajak ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan yang berlaku sejak tahun 1986. Nah, untuk pasal 23 ayat 3 ya, apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun lalu ya. Lanjut nomor 13. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 2 Ayat 1, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas A. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. B. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. C. Anggota Dewan Perwakilan Daerah. D. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. E. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah dan utusan daerah. Jawabannya adalah iya betul, B.
anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Untuk pembahasannya, Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 ya. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Lanjut nomor 14. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Penjelasan tersebut terdapat dalam pasal A. Pasal 10, B. Pasal 11 ayat 1, C. Pasal 11 ayat 2, D. Pasal 12, E. Pasal 13. Jawabannya adalah ya betul, B. Pasal 11 ayat 1. Untuk pembahasannya ya kita cek ya. Jadi pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Lanjut nomor 15. Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen selengkapnya menjadi A. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. B. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. C. Gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. D. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. E. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18 ayat 2. Jawabannya adalah A. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk pembahasannya ya, pasal 18 ayat 2 ya Undang-Undang Dasar tahun 1945 ya. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan ya. Lanjut nomor 16. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24A ayat 3, calon hakim agung diusulkan kepada A. Mahkamah Konstitusi kepada Dewan Perwakilan Daerah. B. Kehakiman kepada Dewan Perwakilan Daerah. C. Presiden kepada Dewan Perwakilan Daerah. D. Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. E. Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Jawabannya adalah iya betul, E. Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk pembahasannya, pasal 24A ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Lanjut nomor 17. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26, yang menjadi warga negara ialah A. Orang-orang bangsa Indonesia asli. B. Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. C. Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. D. Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang sah yang telah bertempat tinggal di Indonesia untuk sekurang-kurangnya 10 tahun. E. Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang telah mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara. Jawabannya adalah C.
orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara ya. Oke, kita cek untuk pembahasannya pasal 26 Undang-Undang Dasar tahun 1945 ayat 1 ya. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Lanjut nomor 18. Pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen selengkapnya menjadi A. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. B. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. C. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. D. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. E. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28D ayat 2 ya, jawabannya adalah iya betul D. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Lanjut untuk pembahasannya ya, jadi pasal 20D ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 berbunyi. Jadi sebelum kita lanjut ke ayat 2 di sini kita bahas ayat 1 dulu. Jadi ayat 1-nya berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Yang kedua, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan adil dan layak dalam hubungan kerja. Jadi rekan-rekan harus bisa membedakan ya antara pasal ayat 1 dan ayat 2-nya ya. Lanjut nomor 19. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, di mana kekuatan utama untuk itu menjadi tugas dan tanggung jawab A. Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. C. Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan rakyat. C. Tentara Nasional Indonesia. D. Kepolisian Negara Republik Indonesia. D. Segenap rakyat Indonesia. Jawabannya adalah iya betul A. Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk pembahasannya pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 ya. Jadi sebelum kita lanjut ke pasal 2, pasal 1-nya berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Untuk pasal 30 ayat 2-nya berbunyi, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Lanjut nomor 20. Sekurang-kurangnya berapa persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diprioritaskan negara untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional? A. 10%, B. 20%, C. 30%, D. 40%, E. 50%. Jawabannya adalah ya 20% ya. Untuk pembahasannya pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi ya. Jadi sebelum kita masuk ke pasal 31 ayat 4 ya, kita bahas dulu pasal 31 ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Kemudian ayat 2, bahwa pendidikan yang dimaksud harus diusahakan dan diselenggarakan oleh pemerintah sebagai satu sistem pengajaran nasional. Untuk pasal 32
31 ayat 3, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Kemudian pasal 31 ayat 4 ya. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.